Ya kan? Quencana. Betul kan mengucapkannya? Quencana. Oke. Kalau arti bahasa Sambasnya aku ropopo. Suka-suka saya lah. Saya pegang mic. Kalau bahasa Sekuranya artinya ya kan all is well. Betul nggak? All is well. Nah, ada bahasa Quran yang orang nggak tahu. Namanya qalu khairan. Coba buka surat 16 ayat 30. Jatuh dia. Catat, bencana itu kan arti aku ndak apa-apa. Aku ropopo, all is well. Buka surat 16 ayat 30. Saya ingin nyampaikannya sebenarnya seluruh makna-makna dalam bumi di muka bumi ini itu ada ayat Qur'annya. Coba Kak Laila baca. Teriak ya, pakai mic. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Mereka menjawab semuanya kebaikan. Alhamdulillah, betul? Hei Muhammad, apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada orang-orang bertakwa? Qalu khairan. Coba ucapin. Jadi kalau orang Korea nyebut kencana, kita nyebutnya qalu khairan. Apa? Kan kalau kencana yo. Kalau kita qalu khairan. Coba ikuti. Qalu. Semuanya kebaikan. Jadi gini. Supaya bisa untuk bersedih, tenggelam dengan drama kehidupan, baper hanya gara-gara ndak di grup WhatsApp, baper hanya gara-gara ngelihat story kawannya makan dia ndak diajak. Betul nggak? Mulai baper, kok dia ndak ngajak-ngajak aku ya? Padahal ndak janjian ketemu di situ gitu loh kawan-kawan. Saya pengen ngajak antum, kawan-kawan buka di surah bencana yo. Buka di surah 13 ayat ke-26. Sorry, mundur ya. Surah 6 ayat 32. Surah 6 ayat ke-32. Yuk. Baca dulu sama-sama. Udah ketemu? Dah, kita baca sama-sama baca Qurannya ya. Mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu waladarul akhiratu khairu lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Baca sama-sama artinya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ndakkah kamu mengerti, kata Allah. Jadi Allah tuh sudah sebutkan dunia ini cuman main-main. Kayak antum habis nonton film Siksa Kubur. Ada yang nangis? Siksa Kubur kisah neraka yang pernah. Atau dosa neraka deh. Pernah nonton film Conjuring kan? Ada yang pernah nonton? Tegang, menakutkan. Sampai pernah saya nonton tuh ada yang maki-maki di dalam tuh. Kan tungau ya kata dia. Ya kan? Domba, ya kan? Kambing gitu lah dia. Apa lagi bahas gitu ya. Ada yang lebih parah tuh depan saya. Ya anak-anak tanggung, ABG tanggung itu. Mungkin kau nih ngajak aku nonton film kayak gini pula kata dia. Ngapa ngajak aku nih? Kau nih. Berkelahi pula gara-gara nonton film yang menakutkan itu. Nah, tapi setelah nonton, apakah orang setelah keluar bioskop itu masih dengan penuh ketakutan? Harusnya begitulah. Karena filmnya cuma sebentar. Dan itu cuma film, permainan di akalan pikiran kita. Selayaknya kita nonton film Siksa Kubur, selayaknya kita mungkin nonton film humor. Lucu, ketawa kan. Nah kan mungkin habis keluar bioskop antum gitu. Kan gila deh, betul lah kira-kira. Betul gak? Sepakat? Nah, demikianlah dengan hidup. Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu bagi Allah adalah permainan. Oke? Kalau Allah aja nganggapnya permainan dan udah kasih tahu ini mainan, ngapa kita harus serius? Yang serius itu adalah akhirat.
Nah orang kebalik teman-teman. Urusan akhirat dia main-main. Apa bukti dia main-main? Sholatnya dia lalaikan. Quran tidak pernah dibaca atau diabaikan. Oke, sedekah pelit kedekut garam tukut nak mampus. Betul nggak? Tapi urusan dunia dia serius. Mati-matian untuk sesuatu yang tidak dibawa mati. Main-main untuk sesuatu yang harusnya dibawa mati. Mulai nyambung? Orang di luar sana kebalik. Untuk urusan dunia dianya serius. Untuk urusan akhirat dia main-main. Ciri-cirinya tadi masih sering menunda waktu sholat. Jauh dari Al-Quran. Jarang berbagi. Banyak hal yang terkait perintah Allah justru jangankan untuk melakukan, cari tahu ya enggak pernah gitu loh kawan-kawan. Dia tahu yang ngasih kebahagiaan itu Allah, tapi dia enggak mau cari tahu gimana cara Allah menghadirkan kebahagiaan dalam dirinya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu dulu prinsip kehidupan. Apa Allah sebutkan tentang dunia? Dunia ini apa teman-teman? Senda gurau. Hari ini jomblo. Besok jomblo lagi. Kami Ustadz menjaga kesucian kami. Oh, ya Allah. Padahal tak laku-laku. Jomblo itu permainan, nikah juga. Itu sebenarnya bagian dari permainan Allah. Namanya permainan. Dikasih alhamdulillah, dicabut Allah juga alhamdulillah harusnya dari ayat yang di awal qalu khairan tadi. Maka ada 3 tipe orang Allah sebutkan di Al-Quran. Orang di bawah rata-rata, manusia kebanyakan, kalau dikasih masalah, dia berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila kami timpakan masalah, dia ngeluh. Seolah-olah dunia ini paling kejam terhadap dirinya. Hai besti, kenapa dunia tidak adil ya? Ya kan? Ikhwannya curhat, aku nembak 3 yang nolak 8 kata dia. Berkali-kali aku merasakan cinta, tapi kok selalu tersakiti. Tidakkah ada pria yang baik lagi di muka bumi ini? Gila, langsung respect. Tenang kak. Kalau kakak gini, Nani saya kasih motivasi sedikit lah. Coba ikuti saya. Kita tidak akan pernah merasakan cinta sejati kalau belum pernah tersakiti. Gini abang kau nih. Sunatullahnya tuh demikian. Makin besar ujian, makin besar kadonya juga bos. Betul gak Besti? Makin besar ujian, makin besar kadonya. Itu yang harus dipahami. Batu bata tuh. Konblok, paving blok yang antum duduki. Itu harganya cuma 1.800. Ya cuma dari semen. Tapi lihat yang melekat di jari antum, berlian yang harga 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kenapa harganya mahal? Karena untuk dapatinnya susah. Udah dapatin harus diolah lagi, harus dibakar lagi, ditempa lagi. Demikian juga dengan kehidupan ini. Makin berat kehidupan itu, yakinilah makin besar juga hadiah dari Allah. Oke? Mana ayatnya Ustaz? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-155. Nah, biar antum bisa maknai koncana ini dengan lapang. Ya, baca sama-sama Al-Baqarah ayat ke-155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dan pasti kata Allah, akan kami uji manusia. Sikit ya loh. Dengan apa? Dengan ketakutan. Besok kalau udah lulus kuliah jadi apalah kami bang ya? Pak dosen, besok kalau lulus kuliah kami ini kemana lah mak ya? Bisa kerja enggak mak ya? Ada enggak laki yang mau sama kami mak ya? Ada enggak perempuan yang mau jadi bini kami mak ya?
Nanti tinggal mana mak ya? Itu kan ketakutan banyak orang hari ini, betul? Terus kata Allah, diuji lagi dengan kelaparan. Wanapsim, biju. Terus wanapsim minal amwal, dan kekurangan harta. Ada episode lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba mohon maaf kemalingan, tiba-tiba dapat musibah, tiba-tiba harus ke rumah sakit, tak ada duit, mau tak mau harus jual barang. Nah, lalu anfus sampai kekurangan jiwa. Kalau harta, saya itu sering dapat curhat, Kak Mira sering dapat curhat dari kakak-kakak, Kak Mira, Ustazah, saya itu kalau ujian kekurangan harta saya siap tinggal, saya siap berjuang sama suami saya. Tapi kalau udah urusan rumah tangga, urusan hati, hancur hidup saya Kak Mira. Lagi viral tuh di Makassar. Cantik, kaya, sultan. Ternyata yang mengganggu suaminya atau wanita lain suaminya tidak lebih cantik daripada istrinya. Berarti bukan tentang cantik, Besti. Tentang kenyamanan. Ada ayatnya Mami. Coba Mami buka. Surah 25 ayat 74. Buka. Surah 25. Lompat dulu. Surah 25 ayat 74. Maka wahai para calon istri. Wahai para istri. Jangan sibuk dengan skincare, lupa healthcare. Makanya cuman Mirani Klinik ada dua-duanya. Skincare dan healthcare. Nah. Coba buka. Ketemu surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah pasangan dan anak-anak yang menyenangkan hati, bukan yang cantik. Maka menyenangkan hati itu jauh lebih penting kawan-kawan. Oke, jangan salah ya. Itu kenapa saya sudah banyak ketemu seorang laki-laki yang mohon maaf selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya. Karena ternyata istrinya suka ngomel di rumah. Betul. Udah suka ngomel. Habis itu suami balik, "Pak, gimana pendapatan pastoran?" Gitu kata dia. Begitu sekretarisnya di kantor, "Gimana Pak pendapatnya Pak?" Apa dia kelepek-kelepek. Beda kan, hanya beda-bedaan gitu loh kawan-kawan. Nah, balik lagi tadi. Surah Al-Baqarah 155. Jadi ujian tuh, ada ujian ada ujian takut, ada ujian lapar, ada ujian kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi dan Allah sebutkan walana beluwannakum, dan pasti. Ada yang datang ke saya, "Ustadz, bisa enggak sih saya itu enggak diuji?" Bisa, saya bilang. Ente pergi ke toko bangunan, beli kayu papan 2 kali 2 meter sama kontak tukang gali kubur, langsung mati bunuh diri. Selesai ujiannya. Selama dia masih bernapas, selama masih hidup, maka dia pasti diuji. Oke? Nah, lalu ketika dia diuji, nah inilah orang beriman. Lihat ayat berikutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau orang-orang itu dikasih musibah, lalu Allah udah kasih kode, "Hei Mami, hei Laili, hei Ranti, hei Lia, hei Sinta, aku tuh mau kasih kabar gembira, mau nggak kamu?" "Mau dong ya Allah, tapi aku uji dulu dengan kelaparan." "Oke siap ya Allah, minggu depan kajian cuma mie sagu, nggak apa-apa ya Allah." Ya kan? "Oke aku kasih uji kelaparan." Siap, lulus dia. Naik lagi, ini kabar gembiranya ya. Tadinya kamu dipersulit skripsinya. Gara-gara kamu ujian kelaparannya lulus, kamu tidak, mohon maaf, ada yang dikasih ujian kelaparan malah tidak lulus. Apa contohnya? Gara-gara anak tidak minum susu, mak mencuri di supermarket. Ada? Itulah contohnya kawan-kawan. Gara-gara ujian kelaparan ngapa mencuri? Iya Pak, tidak ada uang makan. Itu tidak lulus. Tapi begitu dia ujian kelaparan, dia tahu cara menyikapinya. Yang ngasih makan itu cuma Allah. Dan dia meyakini di surah Hud ayat 6, jangankan manusia, hewan yang masuk di dalam tanah saja, hewan melata, tetap dikasih makan, apalagi manusia. Dia tidak minta-minta. Pernah satu kejadian, guru saya cerita. Satu kejadian beliau ini, sekeluarga betul-betul lagi bangkrut-bangkrutnya dan tidak punya uang.
Jangankan uang, beras pun tak ada kawan-kawan malam hari itu. Tapi dia sebagai hamba daripada Tuhan yang maha kaya, hamba yang daripada Tuhan yang tidak pernah membiarkan hambanya kelaparan, bilang sama anaknya, udah, tak mungkin Allah biarin kita kelaparan dan tak mungkin Allah biarkan kita miskin. Hewan aja dikasih makan, masa kita kagak? Habis sholat maghrib sampai isya kita ngaji aja ya nak. Ngaji lah anak beranak nih, ngaji. Suami istri anak ada 3. Apa sih perasaan seorang ayah tidak bisa ngasih makan anak sama istri? Sedih enggak kira-kira? Sedih. Kalau orang sekarang gampang sekali ngutang. Gampang sekali kriminal. Nah akhirnya dia ngaji dari pada maghrib sampai isya. Tak lama sampai jam 8 dah kriuk-kriuk. Ayahnya tetap semangat ngaji aja. Tak lama. Kurang jam 8:30 tiba-tiba dia ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh kata ayahnya. Dengan penuh keyakinan. Itu orang mengantar makan. Coba aja buka. Begitu kepedeannya kawan-kawan. Begitu dibuka. Assalamualaikum dek. Kata ada orang pakai baju koko. Remaja setengah tanggung pakai peci. Ini kebetulan ada pembagian nasi. Kami lagi ada kendurian keselamatan. Pak, ayah, ini ada nasi kotak nih. Oh, alhamdulillah. Ya udah, saya langsung ya. Lihat keajaibannya. Langsung diantarkan. Saya langsung ya, kata abangnya. Oke. Dari mana? Bilang aja dari kampung sebelah. Dah, makanlah. Janji Allah terpenuhi. Setelah itu teman-teman, subuhnya ayahnya sholat di surau, di masjid. Tanya, Assalamualaikum Pak Imam. Tadi malam mohon maaf, saya nggak bisa hadir acara kendurian di tangga sebelah. Hah? Kendurian? Gak ada, semalam gak ada acara apapun di kampung kita. Kampung sebelah. Iya, saya aja gak diundang. Ramanya teman-teman. Ada gak? Antum kan tinggal di kampung sebelah. Ada acara kemarin di kampung antum? Gak ada Pak Imam. Ternyata tidak ada acara apapun di kampung sebelah. Wallahu alam. Siapa yang mengantarkan? Coba antum buka surah 5 ayat 66. Saya merinding kalau cerita ini. Surah 5 ayat 66. Coba baca artinya. Coba. Surah Al-Maidah ayat ke-66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran, maka kata Allah, maka Allah akan turunkan apa? Makanan. Mungkin tidak sih Allah ingkar janji teman-teman? Tak mungkin. Inilah pentingnya kita ngaji.